penerjemahan menjadi salah satu keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa tidak harus dilakukan agar para umat beragama yang membaca kitab suci ini memiliki pemahaman yang baik, yang harapannya nanti juga bisa diaktualisasikan dalam tindakan kesehariannya gitu. Betul. Oleh karenanya saya menjadi sangat heran ketika penerjemahan kitab suci itu dicegah. Ini presiden yang buruk. Apalagi sampai istilahnya menteri dapat didikte dengan hal seperti ini. Ya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saya, Pastor Joshua Tewu DBS, dalam program rohani spesial kesayangan kita bersama, Perspektif Joshua Tewu. Kali ini pemirsa, saya punya tamu spesial yang luar biasa, seorang tokoh di negeri kita ini, dan beliau sudah menunjukkan sumbangsih bagi negeri dengan sangat indah, luar biasa ya. Dan saya ingin menerangkan sedikit saja bahwa beliau pernah menjadi anggota DPR beberapa periode, bahkan pernah menjadi wakil ketua MPR RI di negeri kita tercinta ini, dan beliau masuk di kabinet sejak zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden, sampai Pak Jokowi tetap mempercayakan beliau di masa beliau memimpin, dan baru saja selesai bergantian dengan Pak Menteri yang baru kita ini, Pak Fahru Razi. Tentu saudara tahu kalau begitu. Siapa lagi kalau bukan Pak Lukman Hakim Saifuddin. Pak, selamat pagi, shalom. Selamat pagi. Senang sekali Bapak bisa hadir di acara Perspektif Joshua Tewu ini. Ini talk show ini dibangun Pak untuk memberi edukasi bagi masyarakat Indonesia dalam membangun cara pandang yang positif. Setiap orang bisa membangun cara pandangnya, perspektifnya tentang apa saja, tetapi kita harus wise, elegan, dan memenuhi etika kita bersosialisasi dan berkomunikasi. Perbedaan memang harus ada, tetapi perbedaan tidak membuat kita harus berpisah, bertarak, tetapi justru kita ingin menunjukkan bahwa dalam perbedaan pun kita bisa bersatu. Betul. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Lukman sudah hadir pada program kami ini, luar biasa. Kami merasa diberkati luar biasa. Saya sendiri merasa amat sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Pak Joshua yang telah mengundang saya, memberikan kesempatan bagi saya untuk hadir di acara Perspektif, sebuah acara yang sebagaimana yang tadi dijelaskan sangat positif, sangat bermanfaat bagi kita dalam rangka memperluas dan memperdalam wawasan kita melalui Perspektif ini. Jadi sungguh saya merasa terhormat bisa bersanding dengan Pak Joshua dalam acara yang sangat baik ini. Inilah salah satu bentuk kerendahan hati beliau. Beliau ini yang saya kenal menteri yang paling rendah hati lah. Selain ganteng memang orangnya ya. Luar biasa, beliau humble sekali, dan selama beliau menjabat kami bahkan sering bertemu tokoh-tokoh lintas agama, memang bersepakat bahwa Pak Lukman ini adalah bapak semua agama di Indonesia, karena sifat kebapaannya itu merangkul semuanya dan menyejukkan ketika berbicara dan memberikan semangat yang luar biasa. Pak Joshua, mohon jangan dipanjang-panjangkan puja-puji seperti itu, nanti saya merasa tidak nyaman duduk di sini. Nah, ini fakta Pak. Kami bangga punya menteri seperti Bapak. Menteri Agama RI ke-22 ya Pak? 22 ya. Luar biasa ya. Nah pemirsa, saya nggak usah panjang-panjang karena beliau juga minta nggak usah diperpanjang soal profil beliau, siapa beliau. Buka Wikipedia aja saudara tahu lah kalau siapa yang menjadi tamu spesial kita. Pak Lukman, sebelum saya pakai istilah selalu membombardir narasumber saya ini dengan berjuta pertanyaan. Kita berikan kesempatan dulu yang satu ini, Pak. Baik.
Ya, kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu di BES dalam program spesial Perspektif Joshua Tewu. Pak Lukman, Ya. ini ada hal yang ingin saya tanya karena ini memang berdasarkan video Bapak yang viral ini. Bapak mungkin nggak tahu kalau videonya Bapak viral ya. Ini video viral sekali, Ini Pak. video yang mana ini? Video yang mana? Yang waktu Bapak mengomentari soal adanya ya ribut-ribut di masyarakat tanda kutip ya untuk soal surat dari seorang gubernur masalah penerjemahan penolakan kitab suci. penerjemahan kitab suci meminta supaya Menkominfo mencabut aplikasi Injil dalam bahasa Minang. Ya, nah sejak itulah kemudian, waduh, ini Pak Lukman punya statement ini sangat menyejukkan dan betul-betul memberikan landasan toleransi yang sangat wise, luar biasa. Makanya dengan itu kami pikir kalau berkenan ya Pak Lukman, kita ingin sekali undang gitu. Kita berdoa khusus supaya Pak Lukman digerakkan hatinya juga untuk hadir, dan puji Tuhan Bapak hadir. Syukur. Nah, itu latar belakang sampai Bapak juga harus berbicara padahal sudah tidak menjabat. Sebenarnya kalau boleh dipikir kalau mungkin orang lain kan emang gue pikirin nggak ngejabat lagi, ngapain mau dipikirin kan? Tapi Bapak tetap terpanggil untuk memberikan semacam pengayoman, semacam apa ya? Nasihat-nasihat spiritual yang sangat berharga bagi semua kalangan. Apa yang melatar belakangnya, Pak? Ya, sebenarnya bukan nasihat lah. Jadi itu hanya, jadi begini, saya memang ketika pertama kali melalui media massa tentu membaca berita tentang permintaan Gubernur Sumatera Barat terkait dengan penerjemahan Injil ke dalam bahasa Minang melalui aplikasi itu. Saya agak tersentak juga, wah ini sesuatu yang menarik dalam artian kenapa saya lalu kemudian mencari tahu begitu. Nah, lalu kemudian saya berpikir mengapa harus dicegah, kenapa harus dicabut, dilarang begitu. Karena kan begini, kita tentu semua sama tahu bahwa realitas keindonesiaan kita ini selain cirinya itu adalah keberagaman, kemajemukan, tapi yang juga menonjol pada diri bangsa Indonesia itu adalah religiusitasnya. Jadi keberagamaannya itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari bangsa ini, bangsa yang sangat besar ini gitu. Betul. Nah, oleh karenanya, menurut hemat saya, keberadaan kitab suci menjadi sesuatu yang sangat vital, sangat penting. Karena itulah sumber utama, sumber rujukan utama bagi setiap umat beragama untuk bisa beragama dengan baik, begitu. Karena kitab suci menjadi sumber rujukan utama. Maka untuk bisa beragama dengan baik mensyaratkan pemahaman yang baik terhadap substansi isi kandungan dari kitab suci itu. Dan kita tahu karenanya untuk bisa memahami dengan baik yang harapannya nanti juga bisa diamalkan dengan baik, tentu harus bisa difahami isi kandungannya. Maka penerjemahan menjadi salah satu keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa tidak harus dilakukan agar para umat beragama yang membaca kitab suci ini memiliki pemahaman yang baik, yang harapannya nanti juga bisa diaktualisasikan dalam tindakan kesehariannya gitu. Betul. Oleh karenanya saya menjadi sangat heran ketika penerjemahan kitab suci itu dicegah, karena ini artinya secara tidak langsung itu membuat umat beragama menjadi kesulitan untuk memahami kandungan dari kitab suci itu, yang buat saya ini saya menjadi resah begitu. Itulah kenapa lalu kemudian saya membuat tadi itu tayangan video pendek itu. Padahal memang dengan beragama kita berharap orang-orang semakin punya moralitas yang baik di dalam kehidupan bersosial di tengah masyarakat, membangun etika yang baik satu dengan yang lain. Nah, dengan memahami agamanya, dengan membaca kitab suci dalam bahasa ibu, kalau saya nggak salah, bahasa yang paling dimengerti, ya tentu bahasa daerah masing-masing. Adalah Bapak katakan tadi hal yang sangat
uh, harus dilakukan lah Iya. keniscayaan itu. Ya karena semua agama pastilah mengajarkan hal-hal kebajikan, Betul. hal-hal kebaikan. Jadi dalam pikiran saya, dan tentu ini pikiran banyak orang, setiap orang beragama pasti memiliki pemahaman bahwa ketika orang memahami kitab sucinya masing-masing, maka itu satu langkah lagi untuk dia bisa mengamalkan kebaikan. Ya. Ketika semua orang Indonesia yang hakikatnya beragama itu mengamalkan ajaran agamanya, maka kebaikan akan tersebar di mana-mana begitu. Itu kan sangat positif sekali itu. Betul Pak, betul. Ya, jadi Nah itu beberapa kalangan juga mengatakan ini presiden yang buruk. Apalagi sampai istilahnya menteri dapat didikte dengan hal seperti ini. Ini saya juga serap dari bahasa-bahasa yang sedang bergeliat di kalangan netizen di Iya, sosial media. Iya, sosial media ini. Sosial Pak. media kadang-kadang juga menggunakan bahasa-bahasa yang juga yang kita sama tahu lah kadang-kadang. Iya. Nah, sebagai orang yang pernah menjabat Pak dan bahkan pernah menjadi anggota dewan. Nah, pandangan Bapak tentang soal cabut-mencabut peraturan ini, apalagi saya mau tanya, apakah memang ada aturan Pak di negeri ini nggak boleh menerjemahkan kitab suci dalam bahasa tertentu? Jadi sama sekali tidak ada regulasi apakah dalam bentuk yang paling tinggi konstitusi kita, undang-undang dasar, sampai dengan peraturan perda misalnya, atau peraturan apapun yang melarang menerjemahkan kitab suci, itu tidak ada. Tidak ada kan? Bahkan justru itu disarankan di Kementerian Agama sendiri, itu sekian banyak kitab suci sudah diterjemahkan ke banyak bahasa daerah. Gitu. Al-Qur'an misalnya itu tidak kurang dari 21 bahasa daerah, selain bahasa Indonesia tentu terjemahannya, tapi juga bahasa-bahasa daerah, ke dalam bahasa Batak, ke dalam bahasa Toraja misalnya. Banyak Bugis, sekali buku Makassar, saya. ya. Injil juga banyak sekali diterjemahkan, puluhan setahu saya dan itu juga kitab suci yang lain, agama yang lain itu juga seperti itu. Jadi tadi itu karena semakin dia mudah difahami oleh warga negara Indonesia, maka semakin berpotensi besar untuk bisa diamalkan. Itu poinnya. Pak Lukman bilang selangkah lagi untuk mengamalkan. Ya, itu mengerti dulu. Ya, Karena bagaimana harus paham, kita betul, bisa betul. mengamalkan ajaran agama yang baik itu kalau kita nggak memahami. Betul. Dan bahasa perannya luar biasa. Betul, ya. Nah ini jadi polemik yang sekarang berkembang ini Pak, ini soal menyayangkan kebijakan, ya kita bicara kebijakan menteri yang akhirnya mengabulkan permohonan gubernur ini. Saya ingin menafsirkan atau mengartikan tindakan beliau itu lebih pada kesalahpahaman. Jadi menurut hemat saya mungkin boleh jadi ada informasi yang belum sampai kepada beliau, sehingga lalu kemudian muncul kesalahpahaman, lalu kemudian muncul tindakan seperti itu. Oleh karenanya ya harapan saya tentu dengan dialog, dengan acara perspektif seperti ini, mudah-mudahan juga beliau bisa mendapatkan perspektif dari sudut pandang yang berbeda, sehingga lalu kemudian poinnya adalah kitab suci memang semestinya difahami sebanyak mungkin umat beragama. Tentu agamanya masing-masing. Karena bagi saya yang muslim misalnya, kan tentu saya tidak mendalami Injil gitu. Betul. Seperti umat Kristiani ya tentu dia tidak akan mendalami Al-Qur'an. Jadi memang kitab suci itu bagi pemeluk agamanya masing-masing begitu. Betul. Dan kalaupun misalkan saya mempelajari juga Al-Qur'an untuk lebih memahami apa yang saudara-saudara saya muslim percayai, dalam rangka supaya saya bisa lebih mengerti kehidupan saudara-saudara saya yang berbeda kepercayaan. Begitupun sebaliknya. Karena studi komparasi juga dimungkinkan Pak, untuk kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Betul. Jadi di beberapa kesempatan, di banyak kesempatan saya sering mengatakan bahwa perbedaan itu, keragaman atau bahkan perbedaan itu tidak selalu diartikan sebagai pertentangan atau apalagi konflik, perselisihan.
Karena perbedaan itu seringkali hanya sebatas perbedaan pengungkapan saja, ungkapan saja yang tidak sama gitu. Tapi esensi dan substansinya itu sebenarnya tidak berbeda gitu. Jadi lebih kepada cara. Banyak sekali kita berbeda yang lalu kemudian ketika kita dalami ternyata perbedaan itu tidak sampai kepada hal-hal yang esensial atau substansial, tapi lebih pada perbedaan cara saja, cara pengungkapan gitu. Nah, Jadi ekstrim yang muncul dari mungkin pemahaman ya Pak, pemahaman, penafsiran yang agak berlebihan, lalu kemudian jadi kelihatan ekstrim di lapangan dalam penerapannya. Nah, Bapak sudah menyikapi itu dulu waktu Bapak menjabat dengan meluncurkan satu program yang sangat luar biasa yang namanya moderasi beragama itu. Ya cuma mungkin itu nanti kita bahas secara khusus Pak. Ada satu hal lagi yang ingin mungkin saya coba minta klarifikasi, bagaimana sebenarnya pemerintah harusnya bersikap Pak ketika ada pergolakan-pergolakan yang tanda kutip tadi salah paham itu. Ya, ini pertanyaannya berat sekali buat saya ini karena saya sekarang sudah tidak menjabat di pemerintahan lagi. Jadi kalau saya masih ada di pemerintahan, saya lebih nyaman berbicara tentang bagaimana seharusnya pemerintah bersikap. Tapi oke lah. Jadi memang tidak mudah mengemban amanah, kepercayaan, tanggung jawab sebagai pemerintah karena tanggung jawabnya dia harus bisa mengayomi semua kalangan yang sangat beragam. Dari yang ekstrim yang paling kanan sampai ekstrim yang paling kiri karena warna-warni kita itu kan sangat majemuk begitu. Tapi semuanya adalah warga Indonesia. Maka dalam pikiran saya, siapapun yang mengemban amanah menjalankan roda pemerintahan, apakah di eksekutif, di legislatif, di yudikatif sekalipun, dia harus bisa mengayomi semua warga negara Indonesia, semua warga negara Indonesia tanpa membeda-bedakan. Jadi hak itu harus diberikan bukan karena dia beragama apa, bukan karena dia bersuku apa, tapi hak itu diberikan karena dia warga negara Indonesia. Jadi itu yang mestinya lebih dikedepankan oleh setiap kita gitu. Betul Pak, luar biasa. Jadi memang kan ya itu kita kan berharap bahwa pemerintah ini menjadi pengayom bagi semua masyarakat tanpa pandang bulu gitu loh. Dan diskriminasi yang kadangkala menjadi semacam tontonan menyakitkan bagi kalangan tertentu, itu saya yakin bukan pemerintah lakukan itu, tapi oknum. Kita bicara kadangkala oknum ini. Betul. Mungkin karena sang oknum yang mengeluarkan keputusan atau ketetapan dengan menggunakan kuasanya itu ya punya kepentingan juga, atau dia ditekan oleh itu kan Bapak juga pasti alami sering-sering dulu. Tapi saya percaya Pak Yosua bahwa mungkin awalnya kita merasa sedih, kecewa atau merasa apalah dengan adanya kebijakan pencabutan aplikasi penerjemahan Injil ke dalam bahasa Minang itu. Tapi saya percaya betul bahwa ada hikmah di balik ini. Jadi boleh jadi ini cara Tuhan untuk bisa memberikan nanti alternatif lain, hikmah di balik ini. Karena Tuhan tidak pernah menjadikan hambanya itu dalam posisi yang sulit selamanya atau susah selamanya. Karena ujian cobaan itu sebenarnya dalam rangka untuk menaikkan kelas dari orang yang sedang diuji. Jadi ini jangan-jangan ini cara Tuhan untuk menaikkan kelas itu. Jadi luar biasa. Jadi poin saya mudah-mudahan ada hikmah yang baik gitu dari kejadian ini. Umat Kristen khususnya dari saudara-saudara yang bersuku Minang nggak perlu terlalu kecewa. Kita berdoa, kita serahkan bagaimana cara Tuhan bekerja seperti yang Pak Lukman sampaikan, dan selalu ada jalan keluar terbaik ya Pak. Mudah-mudahan. Dan kita berdoa juga buat pemerintah supaya menyikapi semua perbedaan di tengah-tengah masyarakat yang memang karakteristik masyarakat kita ini memang majemuk ya, macam-macam, nggak bisa dipungkiri itu. Nah memang
harus punya hikmat lebih dalam menata layankan kepentingan itu supaya Yeah. bisa terakomodir semua. Yeah. Nah, jadi luar biasa pemirsa ini cara berpikir Pak Lukman Hakim ini sangat luar biasa ya. Nah, ada hal tertentu yang saya mau tanya ini sebagai Yeah. semacam bagian terakhir di sesi awal kita ini, Pak. Nasihat Bapak sebagai tokoh terhadap ya masyarakat Kristen lah atau gimana ya menyikapi persoalan yang tengah berkembang ini. Iya, jadi memang agama dengan beragama ini dua hal yang berbeda. Agama sudah pasti baiknya karena agama itu datang dari Tuhan yang maha sempurna, maha segala, pastilah baik. Tapi cara kita memahami agama atau dalam hal lain cara kita beragama itu boleh jadi tidak sebagaimana, belum tentu, maksud saya tidak selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitu, karena bagaimanapun juga kita manusia yang serba terbatas. Keterbatasan kita, belum lagi perspektif kita juga berbeda-beda, titik pijak kita berbeda-beda gitu, sehingga lalu kemudian karena kelemahan-kelemahan kita lalu cara kita memahami agama, cara kita beragama itu bisa mengarah atau terjebak kepada ekstremitas, kepada berlebih-lebihan. Maka harapan saya tentu mari kita beragama jangan terlalu berlebih-lebihan. Caranya apa? Ya tentu harus senantiasa memperdalam wawasan itu, karena pengetahuan itu sangat penting. Dan mari berguru, belajar agama kepada ahlinya. Jangan hanya melalui sosial media atau melalui banyak sekali, tapi memang kepada ahli, orang yang memang betul-betul punya kompetensi, punya reputasi, punya sejarah panjang bagaimana dia mendalami agama itu, sehingga lalu kemudian pandangan-pandangan atau pendapat-pendapatnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara agama. Luar biasa. Pemirsa, ini pernyataan yang sangat spektakuler bagi saya karena itu sangat penting digarisbawahi. Kalau Anda mau mendalami agama, siapapun termasuk kekristenan khususnya ini, belajarlah dari yang ahlinya. Ya, orang-orang yang mendapat kepercayaan dan memang mendalami perihal beragama itu, agama dan beragama itu, supaya Anda tidak tersesat dengan tafsiran pribadi lalu mengaplikasikannya dengan cara yang sangat-sangat merugikan yang lain. Karena spirit beragama itu yaitu menghadirkan citra Allah di muka bumi lewat ciptaannya kita ini. Nah, pasti tidak mungkin yang jahat kalau orang beragama untuk diaplikasikan ke masyarakat yang lain. Nah, itu sebabnya ini menjadi catatan penting buat kita, dan bagaimana agama dan beragama harus dimoderasi. Itu kita akan bahas setelah yang satu ini.